ulangi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur telah melaksanakan rentetan doa, ya, salah satu di antara ciri ya, orang-orang tua kita, siapapun yang kita doakan itu cirinya menjadi mereka menjadi makhluk Allah di alam barzah itu yang terbaik dalam kondisi terampuni dosanya. Itu cirinya sering didoain oleh orang yang hidup. Ini cirinya. Ciri-ciri orang mati yang baik, ciri-ciri orang yang meninggal dunia yang baik di sisi Allah, yang beruntung di sisi Allah, itu orang yang selalu didoain oleh orang yang masih hidup. Ya, di dalamnya Kanjeng Nabi dulu pernah menjelaskan inna ummati ummatun marhumatun. Umatku itu adalah umat yang disayang oleh Allah. Tadkhulu fi quburiha wa dunubuhum kaljibal. Ketika mereka dulu masuk ke dalam kubur itu, dosanya menggunung, dosanya besar, dosanya banyak. Fatakhruju min quburiha fayughfaru lahum. Tetapi ketika mereka keluar dari alam kuburnya, mereka dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Bidu'ail ahya. Kata Nabi, karena sering didoain oleh orang yang masih hidup. Nah, kan cirinya, ciri-ciri orang yang mati tapi baik di sisi Allah adalah mereka yang selalu didoain oleh orang-orang yang masih hidup. Saudara-saudaranya, anak-anaknya mendoakan ayahnya, mendoakan ibunya, saudara-saudara mendoakan kakaknya, mendoakan adiknya yang sudah wafat. Ini ciri. Semakin sering kita mendoakan, semakin baguslah mayit itu di sisi Allah, semakin beruntung di sisi Allah. Hadirin sekalian, ini dalam rangka kita ya, mendoakan orang-orang yang sudah wafat, abah kita, umi kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang barangkali sudah mendahului kita di alam barzah sana. Mereka tidak mati, cuma pindah alam. Yang mati itu jasad. Jasad ini akan kembali ke aslinya, yaitu tanah. Tapi yang namanya roh itu tidak pernah mati. Roh itu tidak pernah mati. Mulai dari diciptakannya sampai sekarang tidak mati. Roh itu tidak ada yang mati. Ditempatkan di suatu tempat namanya barzah. Barzah. Kalau kuburan itu tempatnya jasad itu. Kubur itu tempat jasad. Kalau barzah ini tempat roh. Alam barzah. Nah, mereka itu kata Allah, mereka juga butuh pertolongan. Karena orang mati itu ibarat orang tenggelam. Orang mati itu ibarat orang tenggelam, butuh pertolongan. Apa yang harus kita tolong kepada mereka itu? Apakah kita kasih emblem? Enggak. Onde-onde? Enggak. Bekang? Enggak. Sebelah? Enggak.
Mie Bangladesh? Enggak. Bangladesh itu bangkalan desa. Enggak. Tapi apa yang mereka butuhkan? Doa. Tahlil, yasin. Doa itu yang mereka butuhkan. Jadi sekali lagi mereka akan bahagia di sisi Allah bidu'ail ahya, dengan doa-doanya orang yang masih hidup. Jadi kita kadang-kadang kalau di kampung ya, kita mendengar ada undangan haulnya Pak Fulan, kirim doa haulnya Pak Fulan, haulnya ini, haulnya Habib ini, haulnya Kiai ini. Itu dalam rangka mendoakan. Jadi diselamatkan oleh Allah, diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah bidu'ail ahya, dengan doa-doa orang yang masih hidup. Doanya orang-orang yang masih hidup. Ini Masya Allah. Doanya orang-orang yang masih hidup. Maka kalau panjenengan berupaya, berusaha, terus istiqomah mendoakannya. Nah, sekarang yang kedua, ini perhatikan betul ya. Orang siapapun ya yang suka mendoakan orang lain yang sudah wafat, gantinya nanti onok mati ini pulau panjenengan, orang-orang itu juga digerakkan hatinya untuk mendoakan kita. Yang ketiga, orang yang biasa membaca Fatihah, misalnya kita lewat di suatu pekuburan, terus kita diam dulu, mandek di situ. Kita mandek dulu, kita uluk salam, assalamualaikum ya ahla diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Terus kita Fatihah, Al-Fatihah khususan para ahli kubur yang ada di sini. Semuanya Al-Fatihah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, amin. Kita melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan ketemu kuburan lagi, kita mandek lagi, kita Fatihah. Gitu. Kita Fatihah kuburan di situ yang ada di situ, kita Fatihah. Lah, mereka itu mengenali kita. Misalnya ketika pada waktunya kita yang mati, kita dibawa ke kuburan sana, semua penghuni kubur itu menyambutnya dengan riang gembira. Ahlan wa sahlan, welcome. Ya, ahlan wa sahlan, selamat datang. Hei bulan, sampean giliran sampean sekarang ya. Terima kasih ya. Fatihah-fatihah yang kemarin-kemarin nyampe loh. Makasih ya. Kita sudah dikenal oleh masyarakat itu. Kita sudah dikenal. Kita ini sudah dikenal oleh mereka. Orang-orang yang kita dapat kiriman doa dari kita itu, mereka mengenali kita. Sehingga ada matinya kita, mereka sudah ahlan wa sahlan. Masya Allah, disambut kedatangan roh kita. Lain orang yang tidak pernah mendoakan orang lain, ketika mati, orang lain juga tidak kenal sama siapa lu. Tidak kenal. Maka apa namanya, kita tidak tidak dikenal oleh mereka. Tapi kalau kita sering mengirimi hadiah pada mereka, mereka tahu. Oh Masya Allah, sekarang gilirannya sampean ya. Selamat datang ya di sini kumpul sama kami. Terima kasih, Fatihahnya dulu sampai kok. Terima kasih ya. Subhanallah. Jadi yang gemar atau rajin kirim hadiah kepada orang-orang yang sudah wafat. Nih apa? Baik, kita masuk ke Ahibbul Arab
li salatin. Cintailah Arab li salatin karena 3 perkara. Kita mencintai Arab itu karena 3 perkara, kata Nabi. Yang pertama, li'anni Arabiyyun, karena aku sendiri adalah orang Arab. Yang sekarang lagi tren dihina, dicaci maki. Hati-hati itu, sama dengan mencaci maki Rasulullah. Hati-hati, ya, hati-hati. Apalagi problematika nasab, orang banyak yang sok tahu. Jangan ikut-ikutan polemik itu. Asumtu hikmatun, diam lebih berhikmat. Aisyalimun, lebih selamat. Iya. Tidak ada salahnya kita menghargai, menghormat dan mencintai keturunan Rasulullah SAW. Jangan ikut-ikutan yang membatalkan. Itu iblis yang ikut-ikut membatalkan, ya, nasab dzurriyyah Rasulullah. Itu iblis, jelas iblis, ya. Gimana sifat iblis itu? Mengadu domba, ya. Sifat iblis itu apa lagi? Mengganggu ketenangan orang. Itu iblis, jelas iblis sudah, yang membatalkan nasab, ya, dzurriyyah Rasulullah. Aduh ya Allah, kasihan mereka. Semoga dapat hidayah, ya. Ahibbul Arab li salatin, cintailah Arab itu karena 3. Yang pertama, li'anni Arabiyyun, karena saya adalah Arab. Yang kedua, cintailah Arab itu. Kenapa? Wal Qur'anu Arabiyyun, Al-Quran juga berbahasa Arab. Cintailah Nabi Arab, Al-Quran juga Arab. Yang ketiga, wa kalamu ahlil jannah, bahasanya penghuni surga pun besok fil jannati Arabiyyun. Di surga itu kita berbahasa Arab. Bagaimana di dunia kita tidak ngerti? Oh, bisa nanti otomatis. Gak usah kursus, gak usah. Nanti akan bisa dengan sendiri, dengan izin Allah. Jadi 3 ini alasannya kenapa kita disuruh mencintai Arab. Yang pertama karena Nabi Muhammad Arab. Yang kedua karena Al-Quran Arab, bahasa Arab. Yang ketiga karena penghuni surga nanti berbahasa Arab. Jadi kalau penjenengan yang ahli surga ini besok akan bisa langsung otomatis ngomong ana ente kaminahe. Ya, Masya Allah. Wa kalamu ahlil jannah, ya, ucapannya penghuni surga, fil jannati Arabiyyun, di surga itu berbahasa Arab. Rawahu Tabrani, itu riwayat Imam At-Tabrani. Subhanallah. Nah, sekarang dalilnya cinta. Rawahu At-Tirmidzi. Dalilnya cinta ini. Nah, bercinta itu bagaimana? Kata Nabi, ahbib habibaka haunamma. Cintailah kekasihmu itu biasa-biasa saja. Ya, tidak usah sampai putus asa, bunuh diri, ya jangan. Masya Allah, jangan. Ahbib habibaka haunamma, cintailah kekasihmu itu biasa-biasa saja. Kenapa? Asa ayyakuna baghidaka yawmamma, boleh jadi suatu hari nanti dia jadi musuhmu. Ya, orang yang kamu benci. Wa abghid baghidaka, begitu juga bencilah orang yang kau benci. Haunamma, biasa-biasa saja, sekedarnya saja. Jangan sampai nemen, sampai kalau mendelok air sampai muntah, jangan. Biasa saja. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka yawmamma, bisa jadi suatu hari nanti dia jadi
kekasihmu. Suatu hari nanti dia jadi jodohmu. Makanya orang itu nggak tahu ya kita. Biasa-biasa saja. Mencintai seseorang biasa saja. Khawatir dia bisa suatu saat jadi musuh, kecewa. Benci juga begitu. Bencilah sekadarnya saja. Bisa jadi suatu hari nanti dia jadi jodohmu. Biasa-biasa saja. Wa abghid baghidaka hawnan asa ayyakuna habibaka yawman. Dulu ya, kalimat ini kirain bukan hadis. Dulu biasa kalau nulis di buku memori SMA, ya kan? Cintailah kekasihmu itu sekadarnya saja. Artinya tak kan? Dulu saya masih SMA, di buku memori kumpulan alumni, bahasa-bahasa ini, bahasa-bahasa indah ya. Bencilah orang yang kau benci sekadarnya saja. Bisa jadi dia akan menjadi kekasihmu. Bisa jadi suatu hari dia akan menjadi kekasih. Dulu gitu ya, kita telusuri, ternyata itu hadis. Hadis yang diterjemah. Bahasa Arabnya ini, ahbib habibaka haunam asa ayyakuna baghidaka yawman. Wa abghid baghidaka haunam asa ayyakuna habibaka yawman. Yawman itu suatu hari nanti. Haunama itu biasa-biasa saja, sekedarnya saja. Abghid baghidaka haunama asa ayyakuna habibaka yawman. Masya Allah, ini indah sekali bahasanya. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian addibu auladakum ala salasi fisolin. Addibu, didiklah oleh kalian semua. Auladakum, anak-anak kalian. Didiklah anak-anakmu. Didiklah anak-anak kalian ala salasi fisolin, ing atasi telung perkara, atas 3 perkara. Didiklah anak-anakmu. Yang pertama disuruh didik bagaimana? Hubbi nabiyikum, cintailah nabimu. Ya, bilang ke anak-anak kita, cintailah nabimu, cintailah Nabi Muhammad. Wa hubba ahli baitikum. Yang kedua, cintailah ahli baitnya, keluarganya, anak turunnya Nabi. Jangan malah di bulan-bulanan dihina ngalor itu. Hati-hati itu, hati-hati. Dicaci maki, Masya Allah, diputus-putuskan nasabnya, Masya Allah. Hati-hati, betul hati-hati. Hati-hati sesuatu ya. Hati-hati. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Biarlah mereka berurusan sendiri dengan Allah. Kita tetap terpatri dalam diri kita, terpatri dalam jiwa kita, terpatri dalam hati kita, cinta pada keluarga Nabi. Udah, cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi. Ini hadis ini. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih. Cintailah nabimu dan keturunannya. Anak turun, para abai, para sayyid, ya,
Masya Allah. Kemudian didik apa lagi? Yang ketiga, wa qiraatil Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillah. Ya, karena orang yang menjaga Al-Qur'an dengan benar, yang membacanya, yang menghafalkannya, yang menjalani isinya, mempraktekkan isinya, itu hamalatul Quran. Menjaga hafizul Quran, qari'ul Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membawa Al-Quran, karena mereka itu fi dhillillah, ada dalam naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, besok di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Bersama siapa mereka nanti? Ma'a anbiya'ih wa asfiya'ih, bersama para nabinya dan para kekasihnya. Rawahu Ad-Dailami an Ali, dari sahabat Ali Ad-Dailami, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Hadis, didiklah anak-anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad dan mencintai keturunannya Nabi Muhammad, dan wa qiraatil Quran, didiklah anak-anak kita untuk bagaimana bisa membaca Al-Quran. Ya, kalau perlu disuruh hafalkan, walaupun tidak 30 juz 30. Dia berapa? Nah, tidak apa-apa, tidak 30 juz. Juz ke 30 saja sudah alhamdulillah. Yang ngimami reno-reno. Tidak hanya inna a'tayna mati urib. Quran itu tidak hanya inna a'tayna, kami qul huwa ilaih. Loh, apakah Anda sah? Cuma kasihan, Qurannya banyak suratnya. Ya, Quran itu banyak suratnya. Jangan hanya mati urib, alam nasro, alam taro, dan suku. Ono sing model mono. Alasannya biar istiqomah, padahal yang lain dia tidak hafal. Kalau pulau subuh istiqomah pulau alam nasro sampai alam kalur, itu lagi, itu berarti orang salah paham. Hadis tentang alam nasro, alam taro, subuh, kaitannya dengan subuh itu qabliyah. Ulangi, itu qabliyah, bukan subuhnya. Paham ya? Bukan subuhnya. Kalau qabliyah oke lah ya, setelah Fatihah. Orang yang membaca rakaat pertama salat sebelum subuh, qabliyah as-subhi, rakaat pertama setelah Fatihah, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Rakaat kedua setelah Fatihah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Barang siapa yang istiqomah ini sebelum subuh, qabliyah subhi, lam yusibhul musibah, ay musibatul alam,
orang tersebut akan dilindungi oleh Allah, orang tersebut akan dijaga oleh Allah dari terkena musibah, terutama musibah alam, banjir, longsor atau apa, musibah alam. Dia akan dilindungi oleh Allah, dia akan dijaga oleh Allah, dia akan dijaga oleh Allah. Musibah alam itu apa lagi ya? Kedatangan maling, mau dibandungi maling atau apa, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Membaca ini terus. Rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam. Cuma cukup 2 alam. Cukup 2 alam. Mas Amin, alam apa tadi? Alam gaib, ya alam nasrah. Dengan alam gaib, alam nasrah dan alam ta'aruf. Alam nasrah dan alam ta'aruf. Mas Amin gerges ya. Aina awal. Soalnya musimnya, karena musim pergantian. Mau rendut ini. Waktu lama sekali saya waktu. Ya Allah, dijaga. Jadi ini ya, Allah akan menyelamatkan dia dari apa tadi? Dari musibah alam. Baca Qobliyat as-subhi, rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam ta'aruf. Itu kalau Qobliyat as-subhi. Kalau subuhnya minimal lam yakunil, apalagi sabihis, syukur kalau abasa wa tawalla, apalagi amma yatasaalun. Jangan dibaca semua, satu surat untuk 2 rakaat biar tidak terlalu panjang. Jadi untuk apa? Biar bisa yang masih baru bangun biar nututin, yang antri jeding, anak itu jedingnya siji, itu ditunggu, insya Allah masih nututin. Itu pun timer kayak subuh semestinya lama, isi dengan pujian, ya, biar yang telat-telat itu bisa nututi. Subuh itu spesial. Subuh itu spesial. Kalian lihat kalau umroh ya, kalian kalau pas umroh di Mekah Madinah, yang namanya qomat subuh itu agak-agak siang. Masya Allah, sengaja begitu. Kenapa itu terjadi? Agar yang lain nututi. Dari adzan ke iqamah itu panjang nunggunya. Nah, kalau timernya panjang seperti itu, keuntungannya adalah memperbanyak doa. Kenapa? Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu, ya, atau mustajabah. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak, pasti diterima oleh Allah. Makanya perbanyak doa antara adzan dan iqamah. Kecuali isya langsung qomat setelah doa tadi ya. Tapi jangan lupa doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'watillah wa salatil qa'imah ali sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah wasyarafah wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful. Jangan lupa dari adzan qomat, salah itu. Nah, ada 2 waktu
terus langsung nggak apa ya. Kenapa? Karena hukumnya ghairu muakkadah. Ada dua. Sebelum qabliyatul isya dan apa yang ghairu muakkadah, yang tidak terlalu dianjurkan, ada dua. Sebelum maghrib dan sebelum isya. Qabliyatul isya, qabliyatul maghrib. Yang haram dua, apa? Ba'diyatas subhi, ba'diyatal asri. Sesudah subuh dan sesudah asar itu haram. Nah, selain yang saya sebut ini, semua maaf ada, semua sangat-sangat dianjurkan. Sebelum zuhur 4:22, sebelum asar, sebelum sesudah zuhur, kemudian sesudah maghrib, sesudah isya. Lah isya malah dianjurkan 4 rakaat, dua isya itu. Sesudah isya itu 4, sangat dianjurkan. Ya, sholli ba'da isya, Allahu akbar, 2 rakaat, assalamualaikum. Salat lagi, 2 lagi, Allahu akbar, dengan niat yang sama. Nah, siapa yang biasa begitu? Ya, orang yang sholat sunnah ba'diyatal isya 4 rakaat, 2 salam, itu catatannya, pahalanya seolah-olah dia telah beribadah di malam Lailatul Qadar. Masya Allah, luar biasa pahalanya. Berarti eman. Apalagi hari sembahyang terus hilang, nggak sholat sunnah, eman. Jadi kalau isya itu, sholat ba'diyatul isya itu berapa tadi? 4 rakaat, 2 kali salam, 2 salam. Maka catatan di buku malaikat, orang yang melakukan itu dicatat seolah-olah telah beribadah pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga barokah manfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Cepat bulan merah, memberi selopot hanya untuk support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.